Di tepian Danau Singkara, dikelilingi hamparan sawah yang luas, disitulah Kanagarian Sanyang Baka berada. Kanagarian ini termasuk bagian dari Kecamatan 10 Koto di bawah Kabupaten Solo. Di Kanagarian inilah hidup Manti Menui, seorang maestro seni tradisi yang sudah berusia lanjut. Manti Menui adalah panggilan populer. Ia diberi nama oleh orang tuanya, Jamin, yang setelah dewasa bergelar Manti Rajo Sutan, gelar warisan dari sukunya, Guci. Manti adalah panungke atau tangan kanan penghulu. Ia lahir di Sanyang Baka pada tahun 1924. Sejak lahir sampai usia tuanya, ia tetap tinggal di kampung, tak pernah merantau. Pendidikan formalnya hanya sampai kelas 2 sekolah rakyat, hanya sampai bisa tulis baca. Namun, belajar mengaji Quran di surau, ia jalani hingga tamat. Bahkan ia pun menjadi guru mengaji di surau, dekat rumahnya sekian tahun lamanya. Sebagaimana banyak lelaki Minang pada zamannya, dalam usia muda, Manti Menui belajar silat. Salah satu seni tradisi Minang ini mulai ia pelajari pada tahun 1938. Silat ia pelajari dari Said Sutan Basa, seorang pandeka Sanyang Baka yang terkenal dengan silatnya Singo Barantai. Tentu, Manti Menui juga belajar silat asli Sanyang Baka, Balam Balago, dan silat jali. Silat jali adalah seni yang mempertunjukkan keindahan gerakan silat. Silat jali inilah yang paling dikuasai Manti Menui. Yang memesona dari Manti Menui adalah bila ia menarikan tari bentan, tarian yang merupakan cuplikan kisah tentang perebutan Putih Bungsu oleh Imbang Jayo dan Cindo Mato. Kaki yang pang, tangan sudah air tu. Ya. Kok kira orang mana? Tunggu cie lah, kau macam kau. Panjang banyak yo. Totalitas seorang bapak kepada kesenian atau seorang Jamin Manti Sujo Sutan kepada kesenian sangat luar biasa. Sampai kini sebagai seorang referee belum bisa menandingi seorang bapak. Dan barangkali kekuatan bapak di tradisi, siapapun koreografernya di Indonesia barangkali memang belum bisa mengalahkan tradisi. Itu jadi referee. Sampai kini dia belum bisa untuk mengambil secara total atau untuk sejajar saja dengan abah belum bisa. Totalitasnya yang paling penting. Kesenian adalah kehidupan, kesenian adalah pertemuan. Jadi tidak target, tidak ada tujuan. Istilahnya di awak, kalau di seniman-seniman awak ini, awak berkesenian untuk mentas ke situ. Awak berkesenian untuk mencapai sesuatu. Apa anda? Yang tidak ada untuk mencapai itu. Setelah merasa cukup dengan penguasaan silat, mulai tahun 1948, Manti Menui belajar tari pada Tamin Sutan Sati dan Husin Mantiko. Ia belajar tari Tan Bentan dan Randai Ilau. Beberapa tahun setelah belajar tari, ia sudah sering tampil menari di Sanyang Baka atau ke negari tetangga seperti Malalo, Paninggahan, Padang Panjang, dan Bukit Tinggi. Puluhan tahun belakangan, bersama dengan kelompoknya, ia juga beberapa kali tampil di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Bersamaan dengan penguasaannya akan tari, ia juga mulai mengajarkannya. Ia menjadikan lapaunya atau halaman rumah gadangnya sebagai sasaran sile atau tarian di malam hari. Kadang ia juga menjadikan surau milik kaumnya sebagai tempat latihan. Beberapa tahun belakangan, Manti Menui mengajar tari pada setiap Senin malam di rumah gadang milik Tarmizi, wali nagari Sanyang Baka saat ini. Disinilah ia, dengan totalitasnya sebagai seniman tua, membimbing 30-an anak-anak muda untuk mewariskan seni tradisi yang ia kuasai, tari Tanbentan, Silek Jali, dan Randai Ilau. Sebagaimana dituturkan putranya, Eri Mefri, yang juga seorang penari dan koreografer kenamaan pimpinan Sanggar Nan Jombang